Setelah 2 bulan menikah, aku positif hamil berhubungan seksual sebelum Intention sebelum nonton video ini. 1, 2, 3. Tonton video lainnya dan subscribe serta klik tanda loncengnya biar kamu gak ketinggalan video menarik dari Ibu Guru IP. Hai, ketemu lagi dengan Ibu Guru IP. Nah, di vlog kali ini kita akan sharing tentang cara cepat hamil setelah menikah. Tapi kamu juga harus tahu penyebab lama hamil setelah menikah itu apa. Silahkan tonton videonya yang ada di sini. Tips yang akan aku sharing kali ini juga berdasarkan pengalaman pribadi aku dan juga beberapa sumber artikel. Jadi nggak ada salahnya teman-teman juga menerapkan dalam promil teman-teman semuanya. Kali aja selama ini memang kamu udah banyak cara yang udah kamu lakukan dalam promil atau program hamil kamu. Tapi kali aja di beberapa tips yang akan aku sharing ini kali aja belum pernah kamu lakukan. Oleh sebab itu jangan skip video ini tapi tonton video ini sampai habis, dan nggak ada salahnya juga kamu share video ini ke teman-teman kamu yang mungkin saat ini sedang program kehamilan setelah sekian lama menikah. Kita langsung aja ke tips yang pertama. Khusus bagi kamu yang beragama Islam, silakan kamu baca surah Maryam setiap kamu selesai sholat 5 waktu, dan alangkah lebih bagusnya lagi kalau kamu selesai sholat tahajud. Ini juga yang aku lakukan waktu itu sebelum aku hamil. Hal ini juga dilakukan oleh teman aku. Teman-teman bisa lihat chatnya di sini. Nah, teman aku ini waktu itu pernah menanyakan ke aku untuk tips supaya cepat hamil itu apa sih. Nah, waktu itu aku rekomenkan sama dia, coba aja kamu baca surah Maryam setiap kamu selesai sholat. Dan membaca surah Maryam itu nggak cuma satu kali ya, istilahnya satu kali baca atau sehari baca terus teman-teman mau langsung positif hamil. Segala sesuatunya itu kan butuh usaha, nggak ada instanan. Atau teman-teman juga bisa membaca surah Ali Imran ayat 38, di mana arti dari ayat itu adalah, di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau maha pendengar doa. Nah, mungkin di antara teman-teman udah ada yang tahu kisah dari Zakaria ini, di mana dia dulu istrinya itu divonis tidak bisa menghasilkan keturunan, tapi kemudian dia membaca surah Ali Imran ini, dan alhamdulillah atas izin Allah adanya keajaiban, akhirnya istrinya bisa hamil. 2. Berhubungan seksual sebelum tidur atau pada pagi hari. Kenapa sih berhubungan seksual itu dianjurkan banget pada pagi hari? Karena pagi hari itu kan suhunya itu kan dingin. Nah, seperti yang kita ketahui, sperma itu kemampuan hidupnya itu lebih tinggi pada saat suhu dingin dibandingkan suhu panas. Oleh sebab itu, kamu laki-laki itu tidak dianjurkan untuk berolahraga terlalu berat. Takutnya nanti suhu yang ada di dalam testis itu dia tuh berubah menjadi lebih panas, dan sperma yang ada di dalam testis itu menjadi mati nantinya. Sedangkan kenapa kamu juga dianjurkan berhubungan sebelum tidur? Karena kan kalau kamu nantinya tidur itu kan posisinya berbaring. Nah, kalau misalnya kamu posisi berbaring setelah kamu selesai berhubungan seksual, itu akan menyebabkan kemungkinan besar sperma itu mencapai sel telurnya itu lebih mudah. Selanjutnya yaitu adalah posisi saat berhubungan badan. Nah, ini juga penting banget kamu ketahui. Posisi laki-laki berada di atas saat berhubungan intim itu akan menyebabkan si sperma itu berenang menuju tuba Fallopi untuk mencapai sel telur itu lebih cepat setelah ejakulasi. Dan juga disarankan bagi kamu nih, bagi si istri, setelah selesai berhubungan badan, kamu jangan langsung bangkit dari tempat tidur kamu. Tapi kamu dianjurkan tetap berbaring lurus, tegak seperti itu. Kenapa? Supaya yang seperti aku jelasin tadi, supaya si spermanya itu bisa dengan mudah masuk dan mencapai si sel telurnya. Jadi jangan langsung terburu-buru untuk ke kamar mandi, tapi tunggu dulu kurang lebih 10-15 menit. Oke. Dan kemudian disaranin juga bagi kamu sebelum berhubungan intim, kamu kosongin dulu tuh kantung kemih kamu. Jadi kamu pipis dulu sebelum kamu berhubungan intim. Kenapa? Supaya setelah kamu dengan si suami kamu selesai berhubungan intim, kamu nggak buru-buru untuk ke kamar mandi. Karena kalau misalnya kamu setelah selesai berhubungan intim, kemudian suami kamu sudah selesai ejakulasi, kalau kamu langsung ke kamar mandi, otomatis si spermanya itu juga akan keluar beriringan dengan keluarnya si urin kamu itu. Next,
berhubungan setelah masa subur atau ovulasi. Nah, ini penting banget nih. Banyak banget orang yang mengklaim, aku udah ini kok, udah berhubungan dengan suami setelah masa subur, dan itu selalu kita lakukan, tapi kita tetap nggak bisa hamil. Ya oke, mungkin itu memang belum rezekinya, tapi di sini juga aku mau nekanin ke teman-teman semuanya, bisa jadi kamu itu salah menghitung masa subur, karena masa subur itu sebenarnya itu bisa aja bergeser tanggalnya. Kenapa dia bisa bergeser? Karena ovulasi atau masa subur itu juga bisa dipengaruhi oleh faktor stres ataupun faktor saat kondisi badan kita sehat, fit atau enggak, ataupun faktor nutrisi. Jadi aku saranin banget bagi teman-teman jangan sampai salah menghitung masa subur. Insya Allah di next video kita akan sharing tentang cara menghitung masa subur dengan tepat. Selanjutnya, dukung suami kamu untuk menjaga kualitas spermanya, karena hal ini juga berpengaruh terhadap kesuburan. Nah, dukung suami kamu untuk memakan makanan yang sehat, contohnya kayak makanan yang mengandung misalnya asam folat. Nah, asam folat ini banyak banget sumbernya, bisa dari sayur-sayuran, contohnya itu adalah misalnya dari bayam, bisa dari wortel, kentang, kemudian bisa juga dari misalnya sereal, kemudian dari brokoli, ataupun dari buah-buahan juga bisa kayak alpukat. Selain itu juga ajak suami kamu untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung misalnya kayak seng, bukan seng buat atap rumah ya. Kemudian yang penting mineral, maksudnya seng, kemudian juga kayak Fit C itu juga bagus untuk kesuburan. Selain itu, kamu juga menghindari yang namanya merokok, baik itu merokok pasif maupun aktif. Dan yang paling penting, kamu juga harus menghindari yang namanya mengkonsumsi alkohol, karena itu semua merokok, mengkonsumsi alkohol itu tuh bisa menurun kualitas sperma dari pasangan kamu. Selain itu, indikasi sperma pasangan kamu itu sehat apa enggak itu juga bisa dilihat dari berat badannya. Kelebihan berat badan itu juga bisa membuat kesuburan menjadi menurun. Masih ingat kan di video penyebab lama kehamilan setelah menikah? Di situ aku jelasin kenapa kita tidak boleh kelebihan berat badan kalau memang ingin cepat hamil. Kalau belum menonton, silahkan tonton videonya di sini. Yang terakhir, kalau memang langkah-langkah sebelumnya udah kamu lakukan, yang terakhir itu adalah kamu imbangi dengan gaya hidup yang sehat. Nih, hampir semua wanita yang sehat kalau berhubungan badan saat masa subur dan diiringi dengan kondisi fisik yang prima itu kemungkinan akan berhasil tuh hamil. Nah, hidup yang sehat itu contohnya bisa misalnya kamu olahraga paling enggak seminggu itu 2-3 kali minimal, dan juga maksimal gitu ya. Jangan terlalu berat juga ya olahraganya. Kamu bisa olahraga ringan, contohnya kayak jogging ataupun yoga, dan juga ajak tuh pasangan kamu untuk olahraga bareng. Paling nggak bisa ngurangi stres kamu coy. Nah, terus kamu juga bisa mengimbangi dengan makan makanan yang bernutrisi. Kurangin tuh yang namanya junk food ya, you know lah, nggak usah aku jelasin lagi gitu kan. Junk food emang nggak sehat gitu kan. Dan juga kamu juga harus kurangin yang namanya minum kopi. Nih, menurut penelitian, kalau kamu minum kopi dalam sehari itu lebih dari 2 gelas, itu bisa menyebabkan kemungkinan untuk hamil itu lebih kecil. Kenapa? Karena kopi itu kan mengandung kafein. Ya, you know lah, kafein itu nggak baik untuk kehamilan. Dan yang gak kalah penting itu adalah kamu juga harus menjaga berat badan kamu biar gak terlalu berlebihan dan juga gak terlalu underweight juga. Ya you know kan, di video sebelumnya udah aku jelasin tuh kenapa berat badan kita itu gak boleh terlalu berlebihan dan juga gak boleh juga di underweight. Nah, itu tadi adalah tips-tips dari Ibu Guru IP tentang cara cepat hamil setelah menikah. Nggak ada salahnya kamu terapin cara-cara dari Ibu Guru IP, kali aja berhasil. Dan yang paling penting juga berdoa. Pokoknya berusaha, berdoa, insya Allah kalau kamu udah ikhtiar, berusaha, insya Allah pasti ada hasilnya seperti itu. Dan apapun kondisi kamu saat ini, kalau memang kamu udah berusaha sekeras, sekuat tenaga gitu, tapi kamu belum hamil, ya mungkin Allah punya rencana yang lebih baik lagi buat kamu. Yang paling penting jangan pernah berputus asa. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini, dan juga jangan lupa untuk di subscribe, diklik
tanda loncengnya biar kamu nggak ketinggalan video menarik dari Ibu Guru IP lainnya. Dan juga yang paling penting jangan lupa untuk di like dan juga di share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kamu, terutama teman-teman kamu yang saat ini sedang promil.